Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erafina Putri Kirania. Aku berasal dari kelas IKA 24A. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa aja ya yang ada di sifat-sifat komunikasi antar pribadi? Kali ini aku akan jelasin. Nah, jadi yang pertama itu adalah komunikasi antar pribadi, perilaku pesan verbal dan juga non-verbal. Nah, pesan verbal tersendiri itu adalah pesan yang disampaikan dengan kalimat, kata, lisan, dan juga yang sejenisnya gitu. Nah, untuk non-verbal itu merupakan gestur ataupun gerak tubuh pada saat kita menyampaikan pesan. Nah, jadi pada keseharian tuh ya kita menyampaikan pesan itu dengan dua hal tersebut, dengan verbal dan juga non-verbal. Contohnya itu banyak banget teman-teman. Salah satunya itu adalah, ingat gak kalian pada saat masih kecil, ibu kalian atau ayah kalian itu mengucapkan kalimat bahwa ayah menyayangi kalian, ibu menyayangi kalian dengan senyum yang hangat, dengan wajah yang lembut, lalu tangannya yang mengusap kepala kita dengan secara lembut. Nah, itu secara tidak langsung ayah ibu kita itu sudah melakukan pesan secara verbal maupun non-verbal. Apa aja sih pesan verbalnya? Nah, pesan verbalnya itu adalah yaitu kalimat yang ayah menyayangi kalian, ibu menyayangi kalian. Sedangkan non-verbalnya itu adalah dengan gerakan tangan, dengan wajah yang lembut, usapan di kepala. Nah, hal itu tuh itu terjadi secara langsung pada saat kita kecil. Nah, kalau secara keseharian pun pasti bakal banyak banget contohnya teman-teman. Tanpa kalian sadarin, pasti kalian tuh melakukan komunikasi antar pribadi dengan verbal maupun non-verbal. Nah, jadi selanjutnya itu adalah perilaku spontan, script, dan contrivert. Nah, jadi aku tuh bakal jelasin 3 hal ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah spontan. Spontan sendiri yaitu merupakan perilaku yang dilakukan secara tiba-tiba gitu tanpa kita sadarin. Nah, jadi biasanya hal ini itu terjadi tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Karena memang itu rangsangan dari diri kita terhadap dari dunia luar ataupun dari luar gitu. Nah, contohnya tuh semisal kita dipanggil, kita maka akan spontan untuk menengok. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah untuk scripted atau merupakan itu tuh sebuah perilaku yang kita sendiri itu kadang ya kita tuh kurang menyadari bahwa sebagian reaksi emosi pada diri kita itu atau pada diri manusia itu terhadap pesan-pesan tertentu itu tuh dilakukan karena kita sudah belajar terlebih dahulu atau melalui proses. Nah, jadi hal itu tuh dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, sehingga hal itu tuh menjadi kebiasaan teman-teman. Jadi untuk script itu mungkin kita akan melakukannya secara kebiasaan atau secara yang sudah kita pelajarin gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kalian pasti nanya kan, kayak apa sih bedanya spontan sama scripted? Nah, aku bakal jelasin ya. Jadi, bedanya itu kalau semisalkan spontan itu ya udah itu semua gerakan yang kita lakukan, semua hal yang kita ucapkan itu adalah spontan, yaitu ataupun refleks gitu. Nah, kalau misalkan scripted itu ya udah itu semua gerakan yang dihasilkan dari proses belajar kita yang sudah kita laluin gitu. Jadi ya itu memang sudah kita pelajarin. Nah, selanjutnya itu adalah aku bakal jelasin tentang apa sih perilaku contrivert. Nah, perilaku contrivert ini merupakan perilaku yang dilakukan atas munculnya rasa yakin dari diri kita gitu. Contohnya itu adalah ketika kita mempertimbangkan suatu hal, maka kita ini akan menggunakan hal yang benar-benar meyakinkan diri kita gitu. Kayak, oh sepertinya ini keputusan yang benar-benar saya yakin untuk saya pilih. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Nah, untuk selanjutnya itu, di komunikasi antar pribadi juga ada yang namanya proses dinamis. Nah, jadi apa sih proses dinamis sendiri itu? Nah, jadi proses dinamis sendiri itu adalah proses yang bergerak. Nah, jadi maksudnya adalah komunikasi di sini itu dilakukan secara dinamis dan terus berkembang, bukan statis. Nah, jadi ada beberapa dua tokoh itu mengatakan bahwa ketika dua orang pertama kali bertemu, maka yang ada di diri
dua orang tersebut tuh pasti cuma ada hal-hal dasar ataupun informasi dasar doang gitu. Contohnya pada saat kalian berkenalan dengan orang baru, pasti kalian tuh akan mengetahui hal-hal dasar seperti kayak nama, umur. Nah, jadi kayak itu tuh pasti bakal kayak hal-hal dasar doang yang kalian ketahui pada saat perkenalan seperti biasa pada umumnya gitu, atau kayak kamu sekolah di mana, kamu kuliah di mana, kamu kerja di mana, itu kan hal dasar. Nah, kalau dua orang tersebut sudah menjadi lebih dekat, maka komunikasi yang terjadi itu maka akan semakin berkembang. Informasi yang kita dapat dan yang kita berikan juga akan semakin berkembang dan semakin banyak dengan seiringnya waktu berjalan. Nah, terus selanjutnya adalah di komunikasi antar pribadi itu tentunya bakal ada umpan balik. Nah, apa sih umpan balik? Nah, jadi komunikasi antar pribadi itu bisa dikatakan sukses apabila komunikator itu yang menyampaikan pesan dan komunikan itu adalah yang menerima pesan. Jadi berpartisipasi melalui pesan verbal dan non-verbal. Nah, jadi setiap tindakan komunikasi yang selalu ditandai dengan adanya umpan balik, maka itu bisa dikatakan sukses. Nah, contohnya itu adalah pada saat kita berbicara pada orang lain, tentunya kita akan mengharapkan jawaban dari orang tersebut. Karena itu merupakan tanda bahwa dia mengerti apa yang kita maksud dan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, jadi itu adalah umpan balik. Dan itu tuh tanda merupakan sebuah komunikasi sukses. Nah, selanjutnya itu adalah interaksi. Gak mungkin dong umpan balik terjadi tanpa adanya interaksi. Nah, jadi interaksi sendiri itu merupakan suatu hal yang terjadi di komunikasi karena keberadaan interaksi ini menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi ini tuh menghasilkan suatu umpan balik gitu. Jadi ya udah, interaksi ini kayak interaksi mengobrol, interaksi berteman gitu, itu kan pasti akan menghasilkan umpan balik gitu. Nah, selanjutnya itu adalah koherensi. Apa sih koherensi itu? Terciptanya suatu benang merah atau jalinan antara pesan verbal ataupun non-verbal yang telah dinyatakan akan ataupun sedang yang akan disampaikan oleh orang lain. Nah, maka hal itu adalah disebut dengan koherensi ataupun benang merah. Komunikasi yang merujuk pada tindakan. Jadi, komunikator dengan komunikan itu harus bersama-sama menciptakan suatu kegiatan tertentu. Nah, jadi kegiatan itu tuh yang menghasilkan atau yang mengesankan bahwa mereka itu selalu menjalin atau selalu berkomunikasi antar pribadi. Nah, ada juga para ahli yang mengajukan pandangan baru tentang hubungan antar pribadi ini atau antara komunikator dengan komunikan. Nah, jadi yaitu dengan Anda berkomunikasi, berhubungan, berbicara dengan pihak lain dan bukan untuk pihak lain. Jadi kita tuh berkomunikasi dengan pihak lain, bukan untuk pihak lain gitu guys. Nah, selanjutnya itu adalah tindakan persuasi antar manusia. Itu tuh disampaikan oleh Sunarjo pada tahun 1983. Nah, jadi persuasi itu sendiri merupakan suatu teknik untuk mempengaruhi orang lain ataupun mengajak manusia dengan memanfaatkan informasi ataupun data yang kita miliki. Nah, jadi persuasi atau ajakan ini juga sering kita lakukan di dunia komunikasi tanpa kalian sadarin teman-teman. Nah, jadi segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf banget banyak yang typo pas ngomongnya. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.